Terbungkus jas hujan dengan tangan dan kaki terikat, sesosok jasad pria ditemukan warga di semak-semak pinggir tol Karangtengah, Tangerang, Banten. Kurang dari 1 kali 24 jam, polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan yang ternyata sepasang kekasih yang satu diantaranya merupakan mantan pacar korban. Kok tega? Rabu pagi, warga digemparkan dengan temuan sesosok jasad pria di semak-semak pinggir tol Karangtengah, Tangerang, Banten. Saat ditemukan, jasad terbungkus jas hujan dengan tangan dan kaki terikat. Selain dipenuhi luka lebam di sekujur tubuh, wajah korban juga dipenuhi sayatan senjata tajam. Tidak hanya itu, bahkan leher korban juga nyaris putus akibat luka benda tajam. Hasil olah TKP, polisi menemukan sebilah pisau cutter tergeletak di samping jasad korban. Sementara barang-barang korban tak satu pun ditemukan di lokasi. Untuk mengetahui identitas, jasad korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Tak butuh waktu lama, polisi segera mengungkap identitas jasad misterius di pinggir jalan tol Karangtengah. Korban adalah Bayu Samudra, 19 tahun, berstatus sebagai pelajar kelas 2 SMK warga Karawaci, Tangerang. Informasi keluarga jika terakhir diketahui, korban berpamitan setelah dijemput oleh rekannya untuk bermain pada Senin malam. Sementara keluarga mendapat kabar kematian korban pada hari Rabu. Air mata kesedihan tak sanggup ditahan anggota keluarga di rumah duka Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Kerabat dan teman dekat silih berganti datang untuk memberikan bela sungkawa atas tewasnya Bayu Samudra. Keluarga mengaku tidak ada firasat apapun, akan tetapi sebelum kejadian tidak seperti biasa korban bertukar pakaian. Korban juga sempat melarang anggota keluarga pakaian miliknya tidak usah dicuci. Sementara jasad korban sudah dikebumikan keluarga di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Bayu banyak bener Bayu tuh kadang dulu ini baru beres udah banyak masih coba kesini udah Pak mulai hari ini jadi cuci baju Bayu. Hanya pesannya itu saja ya Pak. Baik Pak. Tak butuh waktu lama, kurang dari 1 kali 24 jam, polisi segera menangkap 2 pelaku pembunuhan, yaitu sepasang kekasih berinisial DF dan FR. Polisi juga segera melakukan rekonstruksi di pinggir tol Karangtengah, Tangerang. Pembunuhan Bayu Samudra berawal dari perencanaan yang dilakukan pelaku DF dan FR di kawasan Geraha Raya Fortune, Tangerang. Kedua pelaku kemudian menjemput korban dari rumahnya menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku dan korban kemudian berhenti di kawasan Perumahan Puri 11, tepatnya di pinggir tol Karangtengah. Tersangka FR terlibat percekcokan dengan korban hingga terjadi perkelahian. Perkelahian berakhir dengan tumbangnya korban akibat hantaman martil di kepala. Korban langsung tersungkur tak berdaya. Melihat korban sudah tak berdaya, pelaku menyeretnya ke semak-semak pinggir tol dan ditinggalkan begitu saja. Akan tetapi karena FR tidak yakin Bayu sudah tewas, akhirnya kembali lagi ke lokasi dan menyayat leher korban serta wajahnya dengan pisau cutter. Tersangka kemudian menutup jasad korban dengan jas hujan. Total ada 34 adegan yang diperagakan kedua tersangka saat polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan. Keduanya pun dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Menurut keterangan visum, kematian itu didasarkan karena benturan di kepala. Jadi pada saat itu korban sudah meninggal, tetapi pelaku datang lagi untuk memastikan kematian
korban itu dengan menggorok leher dan bagian wajah. Korban dan tersangka DF sebelumnya merupakan pasangan kekasih namun sudah putus. Saat kedua tersangka menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih, ternyata korban kerap mengajak DF untuk berkencan di hotel hingga membuat FR naik pitam hingga berujung pada pembunuhan berencana. Tak jarang dalam suatu hubungan, seseorang merasakan kecemburuan jika mendapati pasangannya terlihat dekat dengan yang lain. Namun cemburu yang berlebihan hingga mencelakakan dan menyakiti orang lain hanya akan merugikan diri sendiri. Selalu utamakan komunikasi daripada emosi dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Semoga ini menjadi pelajaran dan tidak akan terulang kapanpun dan dimanapun. Saya Angelika DF Agam dan tim Liputan iNews melaporkan.